حي على الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد أما بعد. Pertama dan terutama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang sehingga kita gunakan untuk menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Setiap muslim hendaknya dia tahu bahasanya asas Islam adalah tauhid dan menjauhi syirik. Tauhid, menjauhi syirik. Setiap muslim wajib mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua bentuk kemusyrikan, semua bentuk kesyirikan. Seorang muslim juga mesti mengetahui bahasanya ketika dia telah masuk kepada agama Islam, maka dia wajib mengikuti ajaran Islam, ajaran para nabi dan rasul untuk mentauhidkan Allah. Wa qala ta'ala wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wa tanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar menyerukan beribadah hanya kepada Allah saja, mentauhidkan Allah dan menjauhi taghut. Surah An-Nahl 36. Semua para nabi dan semua para rasul mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh jagat raya ini, segenap alam ini, semuanya tunduk di atas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengutus para rasul untuk menyeru semua jin dan manusia agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jin wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia untuk beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan semua bentuk kesyirikan. Masyaallah muslimin, ikhwah fiddin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilahi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu melainkan kami wahyukan kepada mereka, kepadanya, bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak kecuali aku, maka sembahlah akan aku. Surah Al-Anbiya ayat 25. Di semua para nabi dan para rasul sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, mereka juga mendakwahkan tauhid, mengajak manusia kepada Allah dan meninggalkan sesembahan selainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun Rasulullah tinggal di Mekah, di kota Mekah, beliau mengajak kaum muslimin mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi 10 tahun beliau di Madinah dan beliau juga mengajarkan tauhid kepada umat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada." Katakanlah, sungguhnya aku hanya menyembah Rabbku dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya. Hadis riwayat Tirmizi, Abdullah bin Abbas beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Bila kamu minta kepada Allah, dan bila kamu mohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah.
Jadi ini jelas ya, dakwah para nabi dan dakwah para rasul semuanya mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tauhid cerminan dalam kesaksian ya, syahadatain. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya. Maka hendaknya seseorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mencampurkan tauhid dengan syirik, tidak mencampur adukkan kesyirikan dengan tauhid ya. Tauhid dengan syirik itu tidak akan bersatu selama-lamanya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bizulmin ulaika lahumul am wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, dengan kesyirikan, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Surah Al-An'am ayat 82. Ya, Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan ketika ayat ini turun, banyak umat Islam yang merasa sedih dan berat. Mereka berkata, siapa di antara kita yang tidak berlaku zalim? Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman, inna syirka la zulmun alim. Ya. La zulmun azim ya, sungguhnya kesyirikan itu adalah dosa besar yang paling besar. Maksudnya adalah kesyirikan. Jadi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Luqman ya, wahai anakku janganlah kamu persekutukan Allah, sungguhnya persekutukan Allah syirik benar-benar suatu kezuliman yang besar ya, surah Luqman ayat 13. Jadi hendaknya kita seorang muslim ketika dia bersyahadat maka dia meninggalkan semua bentuk kesyirikan. Semua bentuk kesyirikan. Ya. Sekarang kita masuk kepada pembahasan ya, yang ke-20 kitab Syekh Muhammad bin Jamil Zainu tentang akidah Anwa'un Syirkil Akbar. Jenis-jenis syirik akbar. Beliau mengatakan hal nastagitsu bil amwati awil ghaibin ya. Apakah kita boleh beristighosah memohon keselamatan dari kesulitan dan kebinasaan kepada orang-orang yang sudah mati atau orang yang tidak hadir ya. La nastagitsu bihim ya. Kita tidak boleh beristighosah ya, kita tidak boleh memohon keselamatan dari kesulitan dan kebinasaan kepada orang yang sudah mati ya, kepada mereka tidak boleh ya. Kenapa kita tidak boleh la nastagitsu bihim ya, kenapa kita tidak boleh meminta kepada mereka? Qala Allah taala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, di dalam surah An-Nahl ayat 21 ya, walladzina yad'una min dunillah la yakhluquna syai'aw wa hum yukhlaqun ya. Dan sesembahan yang mereka seru selain Allah, mereka itu tidak dapat menciptakan sesuatu pun dan mereka itulah yang diciptakan ya. Jadi mereka tidak bisa menciptakan sesuatu, tidak bisa membuat sesuatu, bahkan menciptakan nyamuk mereka tidak sanggup ya. Menciptakan lalat bahkan kecil ya. Dari itu mereka tidak sanggup ya. Amwatun ghairu ahya'i wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun ya. Mereka itu mati dan tidak hidup dan mereka tidak mengetahui kapankah para penyembah mereka akan dibangkitkan ya, surah An-Nahl ayat 21. Artinya mereka tidak mengetahui yang gaib, mereka tidak tahu kapan mereka akan mati ya. Mereka tidak tahu ya, mereka mati dan tidak hidup ya. Mereka ini mati dan tidak hidup ya, yang mereka seru selain Allah, mereka tidak mengetahui kapan ya mereka akan dibangkitkan atau orang yang disembah akan dibangkitkan, mereka tidak tahu. Maka hendaknya kita memohon hanya kepada Allah ya, berserah diri, beristighosah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita beristighosah memohon keselamatan dari kesulitan dan kebinasaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kesyirikan. Nah, ini adalah kesyirikan. Kemudian idza tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum ya, surah Al-Anfal ya.
Ingatlah ketika engkau beristighosah kepada Rabb kalian, lalu dia mengabulkan permohonan kalian. Ya, jadi yang bisa mengabulkan permohonan itu adalah Allah. Yang bisa mengabulkan doa itu adalah Allah. Maka hendaknya kita minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ya, hadis hasan rawahu Tirmizi. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, hanya dengan rahmatmu aku memohon keselamatan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memohon rahmat, memohon keselamatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak meminta kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Syirik akbar ya ada beberapa macam. Yang pertama fi doa, di dalam doa ya, yaitu berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada nabi, berdoa kepada wali, meminta rezeki. Allah katakan wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurru fa in fa'alta fa innaka idzam minadh zalimin. Ya, dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak mudarat kepadamu selain Allah. Sebab jika kamu berbuat demikian, ya, maka sungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang yang zalim. Surah Yunus ayat 106. Ya. Maka hendaknya kita memohon, meminta, menyembah hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada selain Allah. Karena pada selain Allah mereka tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak mudarat. Ya. Kemudian syirik ya di dalam asma wa sifat. Ya. Seperti kepercayaan kepada para wali, orang yang soleh, orang yang sudah mati, ya, mengetahui yang gaib. Ya, jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa innahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Dan pada sisi Allah kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah. Ya, kecuali Allah sendiri. Surah Al-An'am ayat 59. Ya, hendaknya kita mentauhidkan Allah dan meninggalkan semua bentuk kesyirikan. Termasuk juga dalam syirik tasyarruf, tindakan, yaitu keyakinan bahawa sebagian wali memiliki keluasan untuk bertindak, mengendalikan, mengatur. Nah, ini jelas kesyirikan. Wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah. Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka menjawab Allah. Surah Yunus ayat 31. Jadi yang mengatur semua urusan ini adalah Allah. Maka tidak boleh kita minta kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh kita bergantung kecuali hanya kepada Allah. Keyakinan bahawa sebagian wali memiliki keluasan bertindak, mengendalikan, mengatur, ini adalah kesyirikan. Tidak boleh. Ya. Kemudian juga hendaknya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena syirik besar bisa menghapus semua amal kita. Ya, solat kita, puasa kita, sedekah kita. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi sebelummu, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya hapus seluruh amalmu dan kamu tentu termasuk orang yang merugi. Surah Az-Zumar ayat 65. Kesyirikan bisa menghapus seluruh amal. Solatnya, puasanya, sedekahnya hapus, hilang semuanya, bagaikan debu-debu yang berterbangan di atas batu-batu. Ya. Kenapa? Karena dia melakukan kesyirikan. Ya, maka hendaknya kita menjauhi semua bentuk kesyirikan. Kemudian syirik ya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dia bertobat. Ya, sebelum dia mati. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan dia mengampuni dosa selain syirik itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya. Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maka barang siapa yang menyekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Surah An-Nisa ayat 116. Jadi, orang yang melakukan kesyirikan, dia telah melakukan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Jadi, apakah kita boleh beristighosah memohon keselamatan dan kesulitan
dan kebinasan kepada orang yang sudah mati, jawabannya kita tidak boleh beristighasah kepada mereka. Kenapa? Karena sesembahan yang diseru selain Allah, mereka tidak dapat memberikan manfaat dan tidak bisa menolak mudarat, ya. Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin, ya. Dan jika kamu menyembah apa yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat kepadamu selain Allah, sebab jika kamu buat demikian itu, maka sungguhnya kamu termasuk orang-orang yang zalim. Surah Yunus 106. Tidak boleh kita meminta kepada orang yang telah beristighasah, kepada orang yang telah meninggal atau orang yang tidak hadir, ya, atau orang yang tidak hadir. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sama. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم